Sepanjang kebijakannya tidak melanggar hukum ya nggak ada nilai gugatan. Dan hari ini saya pas mulai buka deposito, bunganya sudah turun. Tapi yang penting kan asal kalau publik percaya, gairah ekonomi terjadi ya bagus kan. Belum genap sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, kebijakan Perdana Purbaya Yudi Sadewa yang memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun ke 5 bank BUMN atau Himbara sampai kini masih mengundang perdebatan sengit di tengah publik. Jika sebelumnya, kritik keras datang dari kalangan akademis dan ekonom yang menuding adanya pelanggaran undang-undang dan konstitusi atas kebijakan perdana yang dibuat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai pemindahan dana pemerintah senilai 200 triliun, kini giliran praktisi hukum senior Hotman Paris yang menyindir kebijakan Menkeu Purbaya mengenai pemindahan dana dalam jumlah besar telah merontokkan bunga-bunga deposit. Berbeda dengan Hotman, yang kekhawatiran atas turunnya suka bunga karena efek pemindahan dana pemerintah senilai 200 triliun, praktisi hukum yang juga aktivis 98, Derolipa Yumara, justru mendukung kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang memindahkan dana pemerintah dari bank sentral ke 5 bank milik negara. Lantas, alasan apa yang membuat Derolipa Yumara berbeda pandangan dengan Hotman Paris mengenai kebijakan Menteri Keuangan yang baru terkait pemindahan dana senilai 200 triliun ke bank-bank milik negara? Dan, mungkinkah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dapat digugat? Hotman Paris kembali menjadi sorotan publik setelah melontarkan kritik kepada Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Dalam komentarnya, Hotman Paris menyoroti kebijakan kontroversial Menkeu terkait pemindahan dana negara sebesar Rp 200 triliun ke 5 bank pemerintah. Begitu kan, kebijakannya kan tampaknya kan tidak melanggar hukum kecuali dia melanggar undang-undang, begitu. Nah, penurunan suku bunga itu biasa. Bunga tinggi tujuannya supaya orang menabung. Jadi uang yang beredar tuh ketarik, akhirnya jadi tabungan kan. Tapi itu nggak bagus dalam jangka panjang. Bunga direndahkan, akhirnya uangnya kemudian beredar banyak di pasar, begitu. Nah, tinggal kepercayaan publik. Kalau publik percaya sama kebijakan-kebijakan yang ada, timbul konfidensi, mata uang menguat, begitu. Yang kita harapkan mata uang kan menguat, begitu kan, dari rupiah kan. Terus gairah pasar, gairah ekonomi juga menguat, begitu. Jadi itu yang diharapkan sebenarnya. Hasilnya adalah penguatan gairah pasar, penguatan gairah ekonomi, sehingga semua orang kemudian akhirnya banyak kegiatan ekonomi, akhirnya banyak lapangan kerja terbuka. Dan hari ini saya pas mulai buka deposito, bunganya sudah turun. Dengan turunnya suku bunga membuat uang ini tidak berkutat di bank, tapi akhirnya uang itu diambil dari bank untuk diputar di wilayah-wilayah ekonomi. Tapi kalau bunga tinggi, orang cenderung menabung. Oh, nabung aja karena bunganya tinggi. Tapi dengan diturunkan suku bunga, bunganya turun, kemudian akhirnya orang cenderung bergairah untuk ya udah daripada ditaruh di bank uang bunganya kecil, mending diputar. Akhirnya orang kemudian mengambil uang-uangnya, tabungannya itu untuk dijadikan investasi di tempat lain, dijadikan usaha, begitu kan. Ini kan menggairahkan ekonomi. Jadi ini kebijakan yang bagus juga. Tinggal apakah timbul kepercayaan publik, gitu. Kadang-kadang juga suku bunga rendah juga kadang-kadang kalau publik tidak percaya tetap juga buruk hasilnya. Tapi kalau publik kemudian percaya, ya jadi bagus, gitu. Karena suku bunga yang rendah ini kan membuat orang tidak menabung. Orang cenderung untuk ya sudah uangnya kita pakai buat usaha apa gitu yang bisa menguntungkan yang lebih besar. Jadi akhirnya timbul gairah dalam berkegiatan ekonomi. Kekhawatiran sebagian kalangan mengenai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memindahkan dana pemerintah dari bank sentral ke bank 5 bank Himbara mendapat tanggapan tegas dari istana. Meski mendapat banyak kritikan,
Presiden Prabowo dikabarkan telah memberi restu pada Menteri Keuangan Purbaya atas kebijakan barunya mengenai pemindahan dana. Lantas, apa yang membuat Presiden percaya dengan langkah berani yang diambil Menteri Keuangan yang baru ditunjuknya? Dan, apa pula kata pakar keuangan sudah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Pak Purbaya ini melakukan beberapa langkah taktis sekaligus ya. Di awal menjabatnya, Pak Purbaya memindahkan rekening pemerintah yang sebelumnya semua terparkir di BI 425 triliun lebih, kemudian dipindahkan hampir sebagiannya 200 triliun ke perbankan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan likuiditas di perbankan. Harapannya kalau likuiditas di perbankan itu bisa meningkat, maka itu akan bisa disalurkan ke masyarakat ya dengan segera. Nah, tetapi juga yang jadi concern adalah ini pengusaha apakah mau kemudian untuk berhubungan atau meminjam di bank karena memang kondisi ekonominya mungkin belum terlalu baik. Nah, oleh karenanya pemerintah juga mengeluarkan paket stimulus ya. Jadi selain jadi menempatkan dana di perbankan, tapi mengeluarkan paket stimulus supaya apa? Supaya ekonomi ini bisa bergerak. Artinya harapan masyarakat cukup besar pada Pak Purbaya, dan Pak Purbaya juga memiliki ruang untuk membuktikan selama beberapa tahun ke depan ya, selama menjabat selama sebagai Menteri Keuangan. Dan tentunya nih sampai akhir tahun 3 bulan ini adalah fase-fase yang tentunya akan sangat dilihat oleh Pak Purbaya sebagai momen untuk melejit pertumbuhan ekonomi. Oke, kalau kita melihat sebagai perencana keuangan, langkah ini tuh seperti apa sih Rista gitu ya? Yang pertama adalah ini strategi menjaga likuiditas perbankan. Dengan tambahan modal, bank itu jadi lebih berani untuk menyalurkan kredit. Tapi pertanyaan berikutnya adalah dengan kondisi ekonomi saat ini gitu ya, apakah masyarakat kita berani untuk mengambil kredit gitu ya? Melihat peluangnya juga semakin sempit misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menekan risiko sistemik gitu ya, dimana jika ada gejolak ekonomi, suntikan ini membuat bank itu jadi lebih tahan gitu ya, artinya lebih bisa bertahan dengan kondisi ekonomi apapun gitu. Dengan ada kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan ini, paling tidak masyarakat itu seperti ada angin segar gitu, Mbak. Purbaya Yudi Sadewa, ekonom lulusan ITB dan Purdue University, baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani. Namun siapa sangka jika respons publik begitu beragam menanggapi sepak terjang Purbaya Yudi Sadewa dalam mengambil keputusan yang dianggap berbeda dengan Sri Mulyani. Dari situ pula, kebijakan Purbaya Yudi Sadewa kerap dibanding-bandingkan dengan pendahulunya, Sri Mulyani. Jika Sri Mulyani dianggap defensif penuh kehati-hatian menjaga fiskal, berbeda dengan penggantinya, Purbaya, yang dianggap agresif terutama mendongkrak kelas bawah, yang dianggapnya kelas paling terkena dampak atas lesunya pertumbuhan ekonomi. Lantas, seperti apa respons Menteri Keuangan Purbaya Yudi yang dianggap tidak hanya berseberangan, tetapi juga bertolak belakangan dengan pendekatan ekonomi Sri Mulyani selama ini? Defensif? Ya defensif, sorry. Saya nggak tahu, yang saya tahu beginilah cara menjalankan fiscal policy yang baik. Sri Mulyani kan dia kan kebijakannya kan safe haven, kebijakan yang sifatnya pengamanan kan, jadi bermain secara aman begitu. Jadi perilaku ekonomi yang sifatnya aman begitu, tapi tidak progresif, sehingga akhirnya lama-lama tadinya mau mengamankan menjadi tidak aman begitu, dan timbul kejenuhan, pasar jadi jenuh begitu. Tapi ini kan kebijakan perilaku safe haven supaya rupiah tidak anjlok atau tidak kemudian jatuh nilai mata uangnya. Kan itu kan kebijakan safe haven ya, di mana yang dijaga adalah fundamental. Ini kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, meningkatkan gairah orang berupaya secara ekonomi, kemudian membuat orang kemudian menjadi percaya bahwasanya Indonesia ini masih mampu keluar dari kesulitan ekonomi kan. Jadi dengan gebrakan-gebrakan praktis nyata kan timbul kepercayaan ekonomi kan, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, kepercayaan internasional kan. Nah, kita bisa lihat trennya ini kan akhirnya rupiah kan menguat begitu. Artinya kebijakan yang dilakukan dianggap sebagai kebijakan yang positif. Jadi
Makanya kita apresiasi terhadap apa yang dikerjakan oleh Menko. Posisi kepercayaan di bidang ekonomi juga meningkat, hasilnya rupiah menguat, begitu. Rupiah menguat, terus pasar kerja kemudian terbuka, begitu. Jadi kita bisa anggap kebijakan Menko ini adalah terobosan yang progresif yang kemudian membuat banyak orang kembali percaya dengan ekonomi kita, percaya dengan kebijakan-kebijakan makroekonomi. Gitu. Jadi itu dia. Jadi kita mendukung Menteri Purbaya ini. Pak Purbaya adalah yang sosok yang sudah lama hadir ya di lingkungan ekonomi. Ya, beliau sudah dari tahun 2000-an awal sudah di Dana Reksa, terus kemudian terakhir beliau menjabat menjadi ketua LPS. Sebelumnya juga sempat membantu Pak Jokowi, membantu Pak SBY bahkan ya. Jadi pengalaman beliau sudah cukup luas. Sehingga ini adalah proses transisi yang mulus ya. Jadi dari Bu Sri Mulyani yang memang menjaga kondisi fiskal kita selama 13 tahun terakhir digantikan dengan orang yang sebenarnya bukan baru tetapi sudah ada di ekonomi ya, di sektor ekonomi sejak lama gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa transisi ini bisa kemudian membangun Indonesia, membangun fondasi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dibanding-bandingkannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan pendahulunya Sri Mulyani tidak hanya menyoal mazhab ekonomi keduanya, tetapi juga gaya komunikasinya. Kritik keras pertama kali datang dari lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Sejumlah anggota Dewan keberatan dengan gaya komunikasi Purbaya Yudi yang dianggap koboi. Teguran pun dilayangkan. Gaya komunikasinya yang dianggap ceplas-ceplos alias blak-blakan dinilai bukan gaya bicara formal layaknya pejabat publik lainnya. Terlebih, selama ini mereka terbiasa dengan gaya komunikasi Menteri Keuangan sebelumnya yang dianggap akademis dan formal. Namun siapa sangka, respons publik justru berbeda penilaian dengan DPR RI mengenai gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Publik cenderung tak mempermasalahkannya dan lebih mengutamakan kinerja ketimbang gaya bahasa komunikasi yang menurutnya karakter seseorang tidak bisa disamakan antar satu dengan yang lainnya. Dan apa pendapat Diolipa Yumara selaku praktisi hukum mengenai kritik yang dilayangkan anggota DPR terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada saat rapat APBN? Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya? Iya Pak. Bukan begitu, karena mereka nggak ngerti gimana konsepnya. Kalau ngomong itu sombong lagi. Saya ekonom udah lama, jadi kita kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. DPR kan mungkin berpola lama karena terlalu lama dengan Ibu Sri Mulyani kan, sehingga gayanya gaya formal terus kan. Tiba-tiba berhadapan dengan gaya yang non formal, kaget DPR-nya. Jadi bukan Menko-nya yang kaget, tapi DPR yang kaget. Oh ternyata begini ya, kaget kan. Nah, sebenarnya harus menyesuaikan adalah DPR-nya sendiri, gitu. Kalau Menko-nya sih dia kan diangkat, dia syukur, diberhentikan juga dia nggak ada persoalan. Kelihatannya kan menterinya begitu yang sekarang ini kan. Jadi ya yang harus menyesuaikan adalah DPR-nya sendiri, gitu. Kalau dikasih warning ya, kayaknya si Menteri Keuangan ini nggak peduli, dikasih warning juga. Yang penting dia jalankan kebijakan. Kalaupun dia diberhentikan, juga dia nggak peduli juga sebenarnya. Toh dia kan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu. Jadi yang harus menyesuaikan adalah perilaku atau pola-pola paradigma lama di DPR yang terbiasa dengan gaya Menteri Keuangan yang lama. Yang penting kan publik percaya, gitu. Bisa ngasal, bisa serius. Tapi yang penting kan ngasal kalau publik percaya, gaya ekonomi terjadi ya bagus kan. Serius juga kalau publik percaya, kemudian timbul gairah ekonomi, timbul lapangan kerja ya bagus juga, gitu. Jadi kita nggak tahu ngasal apa serius, tapi yang jelas secara karakter sih orangnya sih ceplos ya. Tapi itu bukan suatu persoalan sih. Yang penting kebijakannya dipercaya publik lah. Dan Pak Presiden sudah sangat percaya kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru dan kita harus dukung. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.